Salam, perkenalkan nama saya Windy Ati, NIM 102202027, kelas A semester 3, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi atau menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu Psikologi Perkembangan 2. Dan materi di sini saya akan memilih 3 materi. Yang pertama, perkembangan dewasa. Yang kedua, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa media, dan dewasa akhir. 3. Perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral, dewasa awal, dewasa media, dan dewasa akhir. Nah, pengertian dewasa. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang, yang logisnya murjis pada manusia yang belum lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologis, yaitu sudah akil, bilangan, hukum, sudah berusia 16 tahun ke atas, atau sudah menurut undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, dan pria 16 tahun. Untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek perkembangan dewasa ini sering dikognitifkan kognitif. Seseorang dapat saja dewasa atau biologis dan memiliki karakter perilaku dewasa, tetapi tiap perilaku sebagai anak kecil jika ada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Dewasa kadang juga berarti tidak dianggap cocok untuk anak-anak, terutama sebagai sesuatu yang berkaitan dalam perilaku seperti hubungan dewasa, stereotip tokoh bukan dewasa, namun pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa dan bukan spesies pendidikan seks. Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermoral pada akhir usia berasal tahun atau awal usia di puluhan tahun yang berakhir pada usia di genaplah tahun. Ia adalah masa perkembangan. Kemudian pribadi dan emosi, masa perkembangan karakter, dan berbagai banyak orang memiliki perkembangan belajar hidup dan seorang secara akrab, mulai berkeluarga dan mengasuh anak-anak. Nomor yang kedua, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa media, dan dewasa akhir. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Perkembangan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan organisme, dan daya tahan, serta di puncak fungsi nasional dan motorik. Kesehatan pada sebagai orang berkan oleh faktor perilaku, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor gen. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor perilaku. Obatan terlarang, diet atau mengetolkan berat badan, dan pengaruh besar terhadap kesehatan sekarang dan masa yang akan datang. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor gen seperti psikoris dibataskan, anemia, sel darah merah yang berbentuk bulat stiff, dan lain-lain. Perubahan fisik pada masa dewasa media. Menurut Hooks, baik pria maupun wanita selalu mendapatkan ketakutan di mana penampilannya pada masa ini yang akan menambahkan kemampuan untuk mempertahankan pemasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis.
Perkembangan fisik pada dewasa akhir. Perkembangan dewasa akhir atau usia lanjut membuat pengaturan fisik yang lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Kita akan mencatat rentangan perubahan-perubahan dalam membentuk fisik yang terakhir dengan membuat dan menambahkan kepentingan perkembangan-perkembangan baru. Dalam penelitian, proses pengembangan yang sensas bahwa kekuatan tumbuh perilaku lelah menurun dan hilang fungsi tubuh keadaan dan perilaku. Yang ketiga, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial dan moral dewasa awal, dewasa media dan dewasa akhir. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Kognitif pada masa awal dewasa awal, Sings dalam Plate Orden Facts melihat bahwa perkembangan dewasa awal dan perhatian perkembangan intelektual dan konteks sosial menurut pada perkembangan kognitif dewasa awal terjadi perlihatan dari penggalangan informasi dan keterampilan apa yang perlu saya tahu, keintegrasi perancis, pengetahuan dan keterampilan berbagai menerapkan apa yang saya tahu. 2. Kognitif pada dewasa tengah atau dewasa media. Pada tahap ini perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir, puncak yang sama dan perkembangan tahapan sebelumnya. Tahapan muda, semua hal yang di berikutnya sebenarnya merupakan peleluasan pada pengetahuan di pola pemikiran ini. Yang ketiga, kognitif pada dewasa akhir. Pada umumnya orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan inteligensi mengalami kemoratan bersama dengan terus bertambah usia. Perkembangan sosial, emosi, dan masa dewasa. Perkembangan sosial, emosi, dan masa dewasa awal. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak di perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal terjadi perlihatan pandangan egoistik menjadi sikap yang empati. Pada masa ini menentukan realisasi sangat mengentak beragam penting. Tugas perkembangan dewasa awal dianggap dan menikmati atau bergabung. Yang kedua, perkembangan sosial, emosi, dan masa dewasa tengah. Masa dewasa media merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Masa dewasa media merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perkembangan memasuki masa tua sebagai besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyampaikan masa tua tersebut sehingga menyebabkan pria lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan mencerminkan masalah yang dihadapi. Para ahli psikologi dan ilmu pendidikan hingga saat ini belum memiliki kesatuan pendapatan memberikan pengertian mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang menganggap sama dan ada pula yang menganggap berbeda. Marx misalnya menyatakan perkembangan dan pertumbuhan berbeda, namun sehingga melengkapi. Contoh, pohon mangga kecil menjadi besar adalah peristiwa pertumbuhan anak ayah
Anak ayam kecil menjadi besar juga peristiwa pertumbuhan, namun perubahan dan lalu menjadi anak. Peristiwa perkembangan sel, telur, dan sperma dalam kandungan ibu sampai menjadi anak adalah peristiwa perkembangan. Fase dan tugas perkembangan. Sebelum kita membahas dan fase tugas perkembangan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sel arti fase dan tugas perkembangan itu. Fase adalah penapan atau prioritas tentang kehidupan manusia yang diteladani oleh ciri pola tingkah laku tertentu. Seperti 1. Tugas perkembangan masa bayi dan kakek-kakek awal 0,0 trep 6.0. Belajar menjadi pada usia 9 bulan sampai 15 bulan. Belajar memakan makanan pendata, belajar berbicara, belajar buah air kecil dan buah air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kesimpulan jasmani fisiologi, membentuk konsep-konsep pertemuan dan sosial dan alam, belajar mengenaikan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar menghadapi hubungan baik dan buruk, dan perkembangan kata hati. Tugas perkembangan masa akhir. Belajar memperoleh keterampilan fisik atau melakukan permainan. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri. Belajar bergaul dengan teman sebayang. Belajar bermain peran sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam bicara, menulis, dan berhitung, belajar keterampilan dasar dalam berbicara. Memiliki tugas perkembangan dewasa awal, memiliki pasang, belajar hidup dengan pasang, mulai hidup dengan pasang, memiliki anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan suatu kelompok yang serasi. Prinsip perkembangan. Fisik tidak terbatas, artinya seorang anak bertumbuh menjadi besar dan pertumbuhan yang disebangkukan dalam menunjukkan proses, prinsip, dan interaksi. Prinsip-prinsip kognitif dan antara lain, seorang yang belajar akan lebih mampu mengatakan dan memahami sesuatu apabila belajar tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. B. Penyusunan materi pelajaran harus diserahkan ke kelompok. C. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada memanfaatkan. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya yang saya jelaskan. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.